Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Kita telah sampai kepada perkataan wa yuqtalu dan dibunuh ay al-muslimu seorang muslim, al-mukallafu yang sudah mukallaf, at-tahiru yang suci. Dia dibunuh haddan secara had. Nah, dibunuhnya tadi itu biterbi unukin, yaitu dengan cara dipenggal lehernya. Nah, dia dibunuh in akhrajaha jika dia mengeluarkan solat ay al-maktubata, solat maktubah, amidan dalam keadaan sengaja. Dia mengeluarkan solat tadi an waktu jam'in dari waktu jamak laha bagi maktubah. Ingkana kasalan jika adanya dia mengeluarkan tadi itu kasalan karena malas, ma'atiqadi wujubiha bersama meyakini kewajibannya sholat maktubah. Nah, dia dibunuh illam yatub jika dia tidak bertobat ba'dal istitabati setelah diperintahkannya tobat. Jadi maksudnya apabila ada seorang muslim yang mukallaf, yang suci, kok dia mengeluarkan sholat maktubah dari waktu jamak, kemudian mengeluarkannya tadi itu karena malas, bersama dia meyakini wajibnya sholat maktubah. Kemudian setelah diminta tobat, kok dia nggak mau tobat, maka dia dihukum had, yaitu dengan cara dipenggal lehernya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam. Yang pertama karena malas, kemudian yang kedua karena mengingkari kewajiban sholat. Nah, orang yang mengingkari kewajiban sholat maka dia dihukumi kafir. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dilihat. Jika dia mengeluarkan sholat dari waktu jamak, kemudian dia nggak mau tobat, setelah diperintah tobat, maka dia dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Nah, di sini ada nomor 2, catatan kaki yang ada di bawah, kita baca. Fala yuqtalu, maka dia tidak dibunuh bidzuhri dengan sebab meninggalkan sholat zuhur, hatta taghruba syamsu sampai tenggelam matahari. Begitu tenggelam matahari baru dibunuh. Jadi misalnya ada orang yang meninggalkan sholat zuhur, kemudian sampai waktu asar dia tetap belum melaksanakan sholat zuhur. Ditunggu lagi sampai waktu asar habis, berarti waktu jamak zuhur dan asar habis. Kemudian dia diminta tobat. Kalau dia mau tobat, mau melakukan sholat-sholat yang dia tinggalkan, maka dia bebas. Tetapi kalau dia nggak mau tobat, maka dia dibunuh. Kenapa? Karena dia telah mengeluarkan sholat dari waktu jamak. Kemudian wala bil maghrib, dan dia juga tidak dibunuh bil maghrib dengan sebab meninggalkan sholat maghrib. Hatta yatlu al-fajru, sampai terbit fajar. Jadi setelah terbit fajar baru boleh dibunuh. Kemudian wa yuqtal, dan dia dibunuh
bisubhi dengan sebab meninggalkan sholat subuh. Idza tala'ati syamsu dibunuhnya tadi ketika terbit matahari. Kenapa? Karena sholat subuh tidak ada waktu jamaknya. Wabil asri dan dia dibunuh dengan sebab meninggalkan sholat asar. Kapan dibunuhnya? Idza gharabatis syamsu ketika matahari telah tenggelam. Wabil isya'i dan dia dibunuh dengan sebab meninggalkan sholat isya. Idza tola'al fajru ketika terbit fajar. Wa yutawa'adu dan dia diancam bil qatli dengan dibunuh inda dhaiqil wakti ketika waktunya sudah sempit, ketika sudah hampir habis. Nah, dibunuhnya tadi itu ketika waktu jamak tadi sudah habis. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat tadi, yang ditinggalkan seorang tadi itu adalah sholat zuhur, maka nggak boleh langsung dibunuh. Harus nunggu sampai waktu asar habis. Kalau yang ditinggalkan adalah sholat maghrib, maka nggak boleh langsung dibunuh, tetapi harus nunggu sampai waktu isya habis. Nah, kalau yang ditinggalkan itu adalah sholat subuh, nggak harus sampai zuhur, karena subuh nggak bisa dijamak. Begitu juga kalau yang ditinggal adalah sholat asar dan isya, nggak harus nunggu waktu jamak, karena sholat asar dan isya itu nggak bisa dijamak. Kemudian wa ala nadbil istitabah, dan menurut pendapat yang mengatakan nadbil istitabah bahwasannya perintah tobat itu hukumnya adalah sunnah, maka layat manu, maka tidak wajib doman, nggak wajib bertanggung jawab, man orang qatalahu yang orang tadi membunuh orang yang meninggalkan sholat qabla tobah sebelum dia tobat. Lakinnahu akan tetapi orang yang membunuh tadi itu ya'thamu dia berdosa. Jadi menurut pendapat yang mengatakan bahwa meminta tobat itu hukumnya adalah sunnah, kemudian sebelum orang yang meninggalkan sholat tadi itu tobat, kok ada orang yang membunuhnya, maka orang yang membunuh tadi nggak ada kewajiban apapun, nggak wajib doman, tetapi lakinnahu ya'thamu, dia berdosa. Kemudian wa yuqtalu dan dibunuh kufron secara kafir intarokaha jika dia meninggalkan sholat jahidan wujubuha dalam keadaan mengingkari kewajiban sholat, dibunuh secara kafir, maka fala yuksalu, maka enggak dimandikan, wala yusalla alaihi dan tidak disolati alaihi atasnya. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia dibunuh secara kafir. Dia tidak dimandikan dan tidak disolati dan tidak dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Kenapa? Karena dia dianggap kafir. Kemudian wa yubadiru dan hendaknya bersegera man maro orang yang telah lewat penyebutannya, yaitu muslim, mukallaf dan tohir, hendaknya bersegera bifaidin dengan mengqadai sholat yang dia lewatkan. Bersegeranya tadi wujuban hukumnya adalah wajib. Wajib bersegera mengqadai sholat yang dia lewatkan
in fata bila udrin, jika sholat yang dia lewatkan tadi itu bila udrin, dengan tanpa adanya uzur. Jika sholat yang dia lewatkan tadi tanpa ada uzur, berarti dia sengaja meninggalkan, maka wajib bersegera mengqadai sholat yang dia lewatkan tadi. Fayalzamuhu, maka wajib bagi orang tadi al-qada'u fauran, mengqadai sholat yang dia lewatkan fauran, dengan segera. Jadi sholat yang ditinggalkan secara sengaja tanpa ada uzur, maka wajib diqadai dengan segera. Qala syekhuna, telah berkata guru kami Ahmad bin Hajar rahimahullah, beliau mengatakan walladzi dhahara, dan adapun pendapat yang kuat, annahu, bahwasannya, yalzamuhu, wajib atasnya, sorfu jami'i zamanihi, menggunakan seluruh waktunya, lil qada, untuk mengqadai sholat-sholat yang dia tinggalkan, ma'ada, selain ma yahtaju, waktu yang dia butuhkan, li sorfihi, untuk menggunakan waktu tadi, fima, pada perkara, la budda minhu, yang harus dikerjakan. Wa annahu, dan bahwasannya yahrumu, haram, alaihi, atasnya, at-tatawu'u, melakukan sholat sunnah, haram atasnya melakukan sholat sunnah. Intaha, selesai perkataan syekhuna, guru kami Ahmad bin Hajar. Jadi kata Syekh Ibnu Hajar, orang yang punya hutang sholat, maka dia wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadai sholat yang dia tinggalkan, kecuali waktu yang dia gunakan untuk perkara-perkara yang harus dia kerjakan, seperti kerja, kemudian makan, ke WC, dan yang lain-lainnya. Selebihnya wajib dia gunakan seluruh waktunya untuk mengqadai sholat-sholat yang dia lewatkan. Kemudian haram ke atasnya melakukan sholat sunnah. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.